Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, Indonesia saat ini sedang menghambur-hamburkan uang dalam hal bantuan sosial, diantaranya adalah bansos, yaitu bantuan sosial. Namun ada problematika yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di Desa Jambewangi, Kecamatan Semu, Kabupaten Banyuwangi. Ternyata ada ribuan daftar bansos yang lenyap secara misterius. Nah, itulah sebabnya sekelompok kawan dari rakyat Belambangan bersatu mempersoalkannya. Dan hari ini mereka mengadakan hearing atau dengar pendapat. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat langsung bagaimana suasana hearing di ruang khusus sidang DPRD Kabupaten Banyuwangi. Mari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini hearing yang kedua kalinya karena kemarin beberapa hari yang lalu kita hearing, ini personilnya ini yang punya kompetensi terkait dengan permasalahan ini tidak hadir, mungkin ada sesuatu hal, jadi kayaknya hearing hari ini juga bisa kompak. Semoga aja dalam hearing ini semua bisa memberikan suatu solusi atau gambaran yang terbaik. Dalam hari ini tidak ada kaitan dengan untuk caci maki, karena permasalahan ini yang ada, ini permasalahan yang harus kita selesaikan, bukan permasalahan yang harus kita itu publikasikan terkait dengan salah satu kesalahan. Ketika kita salah itu sifat manusia, benar itu yang kita cari. Jadi kalau salah, ya ayo kita pikirkan bareng-bareng terkait dengan permasalahan yang terjadi di Desa Jambewangi, Kecamatan Semu. Kami melihat ini cukup lama, permasalahan ini sebenarnya sudah mulai bulan April kalau salah ya. Jadi masuk ke kami ini bulan Agustus, September baru kita tindak lanjuti, jadi tidak bermasalah lah. Jadi pada prinsipnya mari kita berpikir jernih dulu, karena kami melihat cukup ramai di media, baik media cetak maupun elektronik, terkait dengan permasalahan yang terjadi di Desa Jambewangi. Sampai permasalahan ini ke Kementerian Sosial. Ini akan menjadi permasalahan nasional. Ayo kita kolektor menyelesaikan permasalahan ini dalam satu barisan yang sama, karena prinsip kita itu menolong. Dan tolong kami dari teman-teman kelompok yang mengirimkan surat ini, Ketua Rakyat Belambangan Bersatu untuk memaparkan apa yang menjadi, karena ini permohonan beliau, apa yang menjadi pemikiran beliau. Mari kita dengarkan bersama, monggo. Sebelumnya yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi, Mas Irianto, serta seluruh anggota DPRD, undangan dari Dinas Sosial, Bukadis, beserta rekan-rekan pendamping, Inspektorat Banyuwangi, DPMD, Bapak Camat Semu, Bapak Kades Jambewangi, dan seluruh rekan-rekan media yang hadir. Monggo Dimas, saya ikut ketua saja biar tidak berpanjang lebar.
Langsung saya ke pokok materi gitu Pak. Jadi kami akan cerita kronologi biar tidak ada kesan kita ini menjustis ya. Jadi tidak ujuk-ujuk juga masalah ini hadir di sini. Dari awal kami ingin masalah ini sebenarnya selesai di bawah. Kami sudah ikuti alur. Mulai dari pertama bulan Agustus kami mengetahui masalah ini. Itu kami berusaha untuk mengklarifikasi di desa, di Pemdes. Kami koordinasi dengan pihak Polsek dan Provinka untuk bahwa kami ingin beraudiensi atau berdialog dengan pemerintah desa bersama perwakilan warga. Bahkan dari sekian ratus yang diduga terhapus ini, kami hanya boleh membawa 15 orang sampai 20. Kami ikuti karena demi intinya misi kami tersampaikan. Bahkan hari ini pun kami hanya berdua. Kami tidak membawa perwakilan warga karena waktu di desa itu sempat ada intervensi. Jadi warga ketika kami ajak takut. Orang sudah sepuh, sudah tua, dan apalagi masyarakat kecil itu melihat pejabat sudah jangankan dengan DPRD, diajak ke DPRD. Sama Pak Kado saja, kepala dusun mereka kan itu bapak mereka, jadi saya menghormati betul. Makanya kami juga ajak biar tidak ada si ayah ikut, si yang ikut menghindari itu. Intinya kami di sini mewakili masyarakat yang diduga terhapus datanya, yang tidak bisa menerima bansosnya sejak bulan Mei. Mereka terakhir menerima bansos itu bulan April. Dan data sudah kami klarifikasi bersama Dinsos, FIT ada 504 BPNT, 592 untuk PKH, dan 688 PPIJK atau bantuan kesehatan yang tidak bisa digunakan. Jadi sebelum sampai DPRD ini kami sudah ke desa dulu Tuan. Jadi tidak ada desa kami ini memang sengaja meramaikan. Kalau tidak ramai ya tidak sampai di sini ya seperti itu. Dan ini kita tahu ini ada 1.700 lebih bansos yang tidak realisasikan. Pertanyaan besar ada apa? Sejak April kami tahu Agustus, kami klarifikasi ke Pemdes, jawabannya baru 1 minggu tahu dan mau klarifikasi, mau ditelusuri dulu. Loh, 4 bulan Pak, baru mau ditelusuri. Sementara yang di bawah masalah kami tahu sendiri. Bahkan malam-malam datang Pak kami, nun sewu, Mas kami lapar, nangis tadi Pak. Ini serius saya misalnya. Boleh nanti ke bawah, kita turun kita cek bareng-bareng. Karena mereka betul-betul nggak mampu. Mau ngadu ke siapa? 4 bulan nggak ada yang berani teriak kan sudah. Karena mereka sangat menghormati pemerintah dan ada rasa takut. Masyarakat di situ takut Pak sama pejabat itu. Padahal pejabat itu pengen mengayun tapi karena jenengan tidak tahu, otomatis tidak bisa membela mereka. Makanya di sini kami hadir untuk menjadi wakil mereka, menyampaikan apa yang mereka inginkan. 1.700 ada berapa anak sekolah di situ yang tidak bisa mendapatkan bantuan yang terancam putus sekolah, ada orang tidak punya. Ada berapa warga yang sudah manula yang hidupnya hanya menggantungkan di DPNT 15 kilo per bulan itu lumayan. Kalau mereka hidup berdua hampir cukup untuk 1 bulan. Ketika itu 4 bulan tidak cair, bukan sebulan ini, 4 bulan dan sudah 5 bulan per September. Jadi kalau kami agak sedikit emosi, bukan kami emosi, tapi ini adalah panggilan hati siapapun. Kenapa kami datang hanya berdua? Kami hanya datang hanya sendiri. Kami tidak mau ditumpangi kepentingan apapun. Jadi kepentingan kami di sini adalah ingin DPRD ini mendengar dan membantu kami memberikan solusi buat mereka. Solusi ya kami mau. Artinya solusi itu ya yang real gitu. Kalau kami hanya nun sewu, bahkan ada sudah yang bertanya ke BPD desa setempat, kan sudah dimusnahkan kembali. Jawab sudah dimusnahkan, artinya menurut mereka musnah setelah data berapa yang kembali selesai. Bagi pejabat BPD selesai. Dan bagi yang tidak menerima bantuan, yang lapor, apa cukup hanya dengan jawabannya kan tidak seperti itu. Jadi ketika kami di bawah mendapat hanya mendapatkan jawaban-jawaban seperti itu, kami sampai di sini dan nun sewu. Saya juga
juga mohon maaf kepada DPRD Banyuwangi, terutama yang dari Dapil 5, Mas Samsul, yang di sini ada Mas Gofur, belum datang ya. Intinya apapun yang pernah kami sampaikan, tentu kami itu agak memaksa untuk segera, karena kondisinya bukan sebulan. Pak Dewan harus bukan sebulan, 5 bulan. Kalau 5 bulan mereka nggak bayar sekolah, anaknya bisa bisa berhenti sekolah. Sementara tidak ada itikat baik. Kayak buat kami bukan jelas tapi itikat baik. Transparansi. Saya sudah sampaikan ke Pemdes bahwa tidak ada manusia sempurna. Tidak mudah memimpin ribuan warga. Jadi jika salah itu pun hal yang wajar. Tapi ayo kita selesaikan bersama-sama. Itu saya sampaikan. Saya masih ingat statement Pak Sekdes. Jangan ada dusta di antara kita, beliau yang menyampaikan. Tapi kami ini kejujuran. Oke Mas terhapus. Oke ayo kita cari solusi kan. Sebenarnya tinggal kita ke dinsos solusinya seperti apa. Tidak saling lempar. Kami ke dinsos. Bahkan menurut saya ketika bicara media bukan hanya kami. Dinsos menyampaikan melalui kabinnya Pak Khairul Anam bahwa penghapusan itu terjadi di Pemdes, di media ya Pak. Dijawab sama Pemdes besoknya, beritanya muncul lagi. Dinsos kok. Loh, kalau ambulan lagi nanti warga ini mau kemana? Sing bener yang mana? Makanya kami di sini kami ingin Dinsos sama Pemdes ketemu agar jelas. Pertama, bukan menyasar, tapi harus jelas dulu Pak. Siapa sih sebenarnya yang menghapus? Siapa yang bisa menghapus? Sementara setahu kami, menurut Permen Nomor 3 tahun 2021, untuk verifikasi validasi data itu dari bawah, dari Pemdes ke dinas, baru kemudian hanya penetapan saja. Tapi justru seorang kepala desa menyampaikan bisa jadi kami yang kami anggap layak, dianggap tidak layak oleh Kemensos di media nasional. Ini kan kalau Kemensos terus bahasanya Pak Ketua Kadin jadi isu nasional ya wajar-wajar saja. Orang masalahnya dibawa terus Kemensosnya dicangking-cangking. Itu pernyataan seorang pejabat. Pak Kades itu mungkin kalau di Pemda kepala desa itu di bawah, tapi kalau sudah di desa itu bapaknya masyarakat. Pak Camat saja kalah power karena dikenal karena Pak Camat ini kan tunjuk ada bupati, wakilnya bupati saja. Tapi kalau secara kemasyarakatan ya bapaknya Pak Kades itu masyarakat lebih takut sama Pak Kades, lebih hormat sama Pak Kades. Jadi ketika Kades yang bicara, saya ini bicara fakta berdasarkan data, berdasarkan keterangan dari Dinsos. Bicara 10 kali belum tentu dipercaya sekali, ketika Kadesnya bilang enggak. Jadi masyarakat ini bingung. Kami berharap untuk semua pihak, baik desa, baik Dinsos, dan siapapun, jangan lagi masyarakat dibingungkan, dibuat pernyataan-pernyataan yang menurut kami menyesatkan, akhirnya beropini macam-macam. Dan kepentingan kami pure. Pertama, kami ingin tahu siapa yang menghapus. Yang kedua, motifnya apa sih Pak? Ada sekali buah dari sini sampai harus tidak menerima bantuan. Motifnya apa? Tujuannya apa? Kita kan perlu tahu itu. Baru yang ketiga kami ingin pertanggungjawabannya nanti seperti apa. Sebenarnya dari awal kami tidak saklek. Itikat baik, pengakuan, kemudian yo piye caranya ya? Biasanya dapat 1.000 yo ora dihitung 1.000 yo diwai itu loh. Kalau tidak ada sama sekali nolak dia kasihan. Ini malah konstitusi, undang-undang dasar sudah mengamanat bahwa pakai presiden anak dilindungi negara. Dan kalau bisa ini ada hukum sekda ya, diundang Pak Ketua ya. Oh tidak ada. Kalau kita bicara hukum pun manipulasi data bansos menurut undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang bagian miskin itu pidana. Kami pun nggak se-ekstrem itu. Kami tidak mau mencari salah orang. Kami tidak mau kalau mau mencari salah orang, kami tidak perlu ke sini, Pak. Kami laporkan ke Polresta. Kami pastikan karena
penghapusan, yang jelas kan harus ada data per warga itu tadi. Mungkin nanti bisa dijalan sama Dinsos. Logika kami berpikir bahwa ketika data validasi atau verifikasi, minimal kan ada foto KTP-nya, ada foto orangnya, ada foto rumahnya. Jadi ketika dihapus, berarti juga ada data-data tersebut. Ada 3 hal yang bisa menghapus data itu menurut aturan, dan itu disampaikan oleh Kadis Dinsos Banyuwangi. Pertama, meninggal. Kedua, pindah tempat. Yang ketiga, ekonominya naik. Kenapa sampai ribuan bisa terhapus? Masa dilaporkan meninggal semua tidak mungkin. Masa dilaporkan pindah semua tidak mungkin juga. Yang kemungkinan ketiga, ekonominya naik. Artinya jika disampaikan ekonominya naik, ada data-data pendukung. Tidak mungkin, Pak. Kecuali sistem itu bisa serta-merta sama operator misalnya. Hanya diklik saja terhapus, bisa jadi kesalahan ngekliknya. Tapi yang berproses bahwa data itu diajukan desa, kemudian data itu masuk ke dinas sosial atau Pemda, baru ke Kemensos untuk penetapannya. Jadi ini umum-umum, saya mulai bulan 8 sampai hari ini hanya dipontang-pantingkan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak substansi. Kami datang membicarakan bansos yang terhapus, yang disampaikan bahwa kami sudah membangun untuk kesehatan, bukan itu. Substansinya ada 3 poin tadi. Kami ingin tahu siapa sebenarnya yang hapus, mumpung dua-duanya ada di sini. Dinas ada, PPS ada. Kemudian yang kedua, kami ingin tahu motifnya, dan yang pasti pertanggungjawaban yang kami tuntut. Kalau kami sudah dibuat kesal dan kesal oleh Mas Dedi, kami akan lewatkan jalur hukum. Kalau kami tidak dapat solusi, dan kami pastikan saya akan ke kementerian, karena ada ribuan, bukan 10-20. Kami sudah tidak bisa maklum kalau ada kesalahan. Ini bukan kesalahan yang tidak disengaja. Ribuan, Pak. Kalau 10-20 mungkin kami masih bisa logika, kami bisa menerima ini kesalahan human error atau bahasanya nggak sengaja, boleh. Mungkin cukup sementara itu dulu, Ketua. Oke, terima kasih. Ya, memang ironis saya. Ketika data itu sampai hilang 1000 lebih, 1700 sekian, ini nggak masuk akal kayaknya. Memang saya nggak menyalahkan. Saya terima kasih sama teman-teman dari Rakyat Belambangan Bersatu ini punya kepedulian terkait dengan permasalahan kehidupan warga. Kok bisa sampai hal seperti ini terjadi? Ini kan saya juga bingung. Karena data awal ini muncul ini bukan dari kementerian yang disampaikan tadi, betul. Itu dari desa dulu. Coba saya ingin tahu dari pemerintahan desa kok sampai bisa hilang saat itu hilang karena hilang atau hilang karena hilang juga. Tolong ini dijelaskan dulu sebelum nanti kita itu mencari solusi yang terbaik ini seperti apa. Monggo Pak Kadek.